Assalamualaikum, halo, welcome back to my channel Dunia Tiara. Hari ini aku mau mendongeng lagi, menceritakan mengenai mukjizat para nabi dan rasul. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen, serta share ke seluruh media sosial yang kamu punya, supaya aku lebih semangat untuk membuat konten yang bermanfaat. Untuk kali ini, aku akan menceritakan kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim itu kebal terhadap api. Jadi api tidak bisa membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan riwayat ini tertuang di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 68-71. Nabi Ibrahim dengan tenang melangkah pergi. Alangkah terkejutnya Raja Namrud dan rakyat Babilonia ketika mereka telah kembali. "Siapa yang telah menganiaya Tuhan-Tuhan kita?" teriak raja menggelegar. "Baginda," panggil seseorang. "Ada seorang pemuda bernama Ibrahim. Dia putra Azhar dan sering mencela Tuhan-Tuhan kita." "Mungkin dia yang..." "Seret dia kemari," bentak Raja Namrud. "Biar semua orang dapat melihat." Raja Namrud mengamati wajah Nabi Ibrahim dengan seksama. Seketika ia terkejut. "Wajahnya mirip dengan anak dalam mimpiku dulu," bisiknya dalam hati. "Apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim?" tanya seorang pembesar. "Bukan," jawab sang nabi tenang. "Patung besar indah yang melakukannya," tunjuk Nabi Ibrahim. "Tanyakanlah pada berhala yang lain jika mereka dapat bicara." Semua orang tertunduk dan diam. "Kamu tahu bahwa berhala-berhala itu tak dapat bicara," jawab seorang lirih. "Lalu mengapa kalian menyembahnya?" seru sang nabi. "Mengapa kalian sembah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kebaikan ataupun keburukan? Mengapa kalian tak juga memahami kesalahan kalian?" "Diam!" bentak Raja Namrud. "Prajurit, buat tumpukan kayu bakar yang tinggi lalu bakar orang ini." Adik-adik Nabi Ibrahim pun dilempar ke dalam kobaran api yang disaksikan orang banyak. Saat itulah Allah berfirman pada api, "Hai api, menjadi dinginlah dan berilah keselamatan bagi Ibrahim." Quran surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 69. Api pun membakar habis tumpukan kayu. Yang tersisa cuma segunung abu. Tetapi alangkah tercengangnya semua orang ketika melihat Nabi Ibrahim keluar dari tumpukan abu tanpa luka sedikit pun. Banyak orang langsung menyatakan keimanannya kepada beliau. Bahkan putra Namrud sendiri turut menjadi pengikut sang nabi. Alangkah murkanya Namrud melihat semua itu. Ia segera memanggil Nabi Ibrahim ke istana. "Ibrahim," bentak Namrud angkuh. "Berhala-berhala itu memang tak dapat melawan. karena sebenarnya akulah Tuhan di negeri ini.
Kita lihat, aku amat berkuasa. Bahkan Tuhanmu pun tak bisa menandingiku. Coba katakan, siapa Tuhanmu? Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Jawab sang nabi tenang. Mendengar itu, Raja Namrud tertawa tergelak-gelak. Dia memanggil 2 orang budak, lalu raja yang kejam itu mencabut pedang dan memenggal leher salah seorang. Kau lihat, bentak Namrud. Aku bisa mematikan seseorang dan membiarkannya yang lain hidup. Nabi Ibrahim diam sejenak melihat kekejaman itu. Tetapi dengan tegas beliau kemudian berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur. Bila engkau bisa menandinginya, terbitkanlah matahari dari barat. Maka Namrud langsung marah padam karena marah bercampur malu. Dia terdiam karena tak tahu harus berkata apa. Keheningan mencekam di ruang istana. Mendadak, Raja Namrud berlari dan membuka pintu gerbang istana. Tampaklah ribuan pasukan tengah bersiap menghunus tombak di halaman belakang. Raja zolim itu berteriak keras kepada sang nabi. Aku menantang Tuhanmu Ibrahim, suruh ia berperang melawanku. Nabi Ibrahim terdiam. Apa yang terjadi bila Allah berkenan menjawab tantangan Namrud? Allah pun menurunkan sebagian kecil bala tentaranya. Bukan pasukan malaikat yang gagah, atau hujan petir dan menggoncangkan bumi. Cuma nyamuk. Jumlahnya berjuta-juta. Begitu banyak sampai menghitam melaksana gumpalan awan. Tanpa ampun, Raja Namrud dan tentaranya menggelepar di sengat hewan-hewan kecil itu. Akhirnya, semua bergelimangan mati, tak berdaya, walaupun cuma melawan nyamuk. Nah, itulah dongeng dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tidak terbakar api karena atas izin dari Allah. Buat kita sebagai kaum muslim, tentu kita harus memiliki keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan kita dan kita wajib menjalankan dan menjauhi larangannya. Sekian dulu dongeng kita hari ini mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam. Buat adik-adik yang ingin dibacakan atau diceritakan dongeng apapun, silahkan komen di bawah. Dan untuk Bunda, mau komen apa lagi? Mau request apa lagi buat dongeng-dongeng selanjutnya? Cerita-cerita selanjutnya, silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen, serta share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Agar aku tetap semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Sekian dulu hari ini. Sampai ketemu lagi ya di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum. See you. Bye.